Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi ta'wil waj'al amalana khushan bi khairi ridha wal jannah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan mudarasah kitab Sulamut Taufiq, di mana pertemuan terakhir kemarin kita sudah sampai pembatal wudu wa makin taqallu wudu. Pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penyusun kitab mengarang, semoga Allah merahmati beliau, nafa'ana bi ilmihi fid dharain, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini bermanfaat di dua dunia, akhirat dan juga dunia. Wa min syurutis shalah, dan merupakan syarat-syarat sholat at-taharah, yaitu adalah suci, yang dimana kemarin kita sudah membahasnya. Anil najasah, kemarin taharah tetapi dari hadas, sekarang taharah dari najis. Anil najasah fil badani wal thawbi wal makani. Maka najis itu bisa di badan atau di pakaian yang kita pakai, atau di tempat kita melaksanakan sholat. Wal makan, tempat kita melaksanakan sholat yang dimaksud adalah tempat yang terkena oleh badan atau pakaian kita. Jadi tempat kita berdiri dan juga tempat sujud. Wal mahmuli lahu, dan juga apa yang dibawa oleh orang yang sholat tersebut. Contohnya, boleh nggak? Karena kalau buatan seseorang sholat gendong bayi, secara bayi itu memiliki kemungkinan kencing di popoknya ataupun buang air besar. Itu kan dibawa, digendong ketika sholat. Nah, itu di sini dijelaskan bahwasanya dan apa-apa yang dibawa oleh orang yang melaksanakan sholat, ketika itu yang dibawa najis, ada najisnya, maka juga bisa membatalkan sholat. Dan itu adalah syarat sah sholat. Jadi yang wajib suci adalah badan kita, lalu kedua thawbi atau pakaian kita, wal makan, tempat kita sholat, tempat kita berdiri dan sujud dan duduk di antara dua sujud dan duduk awal. Wal mahmuli lahu, dan juga apa yang kita bawa. Jadi kalau sholat sampainya ada najis, ya sah saja, selama kita tidak mengenai najis tersebut. Fa in laqahu najasun aw laqa
sudah suci badannya, pakaiannya, tempat dia sholat dan juga apa yang dia bawa. Tetapi ternyata di pertengahan sholat dia terkena najis. Pakai lakohu artinya dia terkena najis. Entah contoh kejatuhan kotoran dan lain sebagainya. Yang penting kena najis. Pakai lakohu najasun, maka kalau dia terkena najis, maksudnya ketika sholat, Allah atau pakaiannya terkena najis dalam keadaan dia sholat, al-mahmulah, apa yang dia bawa, maka batalat sholatuhu, maka sholatnya menjadi batal illa, kecuali ketika dia an-yulqiyahu halan, dia menyingkirkan najis tersebut secara spontan, langsung menyingkirkan najis tersebut. Ada kotoran burung jatuh, kotorannya kering, najisnya kering, maka disingkirkan saja, selesai, karena tidak menimbulkan bekas. Beda kalau kotorannya cairan, maka ya tidak bisa disingkirkan karena bekas pasti. Entah harus menyobek atau mencopot baju, atau ya sholatnya bakal mengulangi lagi, ya, mengulangi lagi dari awal. Jadi kondisi kena najis itu akan membatalkan sholat kecuali ketika kita menyingkirkannya dengan segera, maksudnya seperti itu. Dan menyingkirkan dengan segera itu ketika najisnya kering. Itu yang mungkin untuk disingkirkan secara segera. Itu hanya najis kering. Atau contoh ketika kita di masjid terus bawa anak, kita yakin anak kita di popoknya itu belum diganti, mesti ada pipisnya. Tapi nggak sengaja apa yang dengan kondisi tertentu kita harus membawa anak kita. Ketika sujud, anak kita memek di atas kita, manjat punggung kita. Dan kita yakin, oh anak saya belum ganti popok. Nah, maka ketika itu langsung kita turunkan, tarik turunkan. Karena kita yakin bahwasanya anak kita belum ganti popok sehingga dia ada najisnya. Sedangkan ketika membawa najis akan membatalkan sholat kecuali kalau kita menyingkirkannya, menyingkirkan anak kita dengan segera. Illa yulqiyahu halan. Jadi kalau di badan dan pakaian itu najis kering yang mungkin untuk disingkirkan. Tetapi kalau mahmul, contoh seperti anak nanti mungkin disingkirkan. Au yakuna ma'fan anhu kadami jurhihi. Jadi pengecualiannya ada dua. Kalau kita kena tadi kan fa'in laqahu najasun, kalau dia terkena najis badannya, awlaqah dia bau atau kena pakaiannya, au mahmulahu atau barang bawaannya, maka konsekuensinya batalat sholatuhu, sholatnya akan batal kecualinya ada dua. An-yulqiyul halan, pertama menyingkirkan najis tersebut dengan segera, au yakuna ma'fuwan anhu, atau najisnya itu termasuk kategori yang diberikan diberikan keringanan oleh syariat. Seperti apa? Kadami jurhihi, seperti darah
dari lukanya dia sendiri. Makanya kita sudah sepakat bahwasanya darah itu najis. Tetapi ada najis-najis yang mana najis tersebut merupakan najis yang dimaafkan ketika dia sedikit. Jadi batalnya sholat ada pengecualian ketika kita menyingkirkan najis itu dengan segera, atau ketika najisnya memang itu najis yang diberikan keringanan oleh syariat. Kadami dan milan darah damun kadami seperti contoh darah jurhun artinya luka, jurhihi artinya lukanya. Nah, kalau darah lukanya orang lain karena dia batal, karena itu tidak termaafkan. Darah luka orang lain ya ke dia. Wajib izalatu najasin lam yu'fa anhu bi izalatil aini min ta'min walau min warihin bil ma'il muqahhir. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwasanya najis itu bisa berpengaruh dalam sholat kita, yang terkait dengan badan kita, pakaian kita, tempat kita sholat, dan juga apa yang dibawa oleh badan kita ketika kita sholat, konsekuensinya berarti najis itu harus dihilangkan. Maka menghilangkan najis untuk sahnya sholat itu jadi wajib. Jadi ilmu untuk menghilangkan najis sama wajibnya dengan ilmu tentang kewajiban sholat. Karena sholat tersebut hukumnya wajib, dan kita tidak bisa melaksanakan kewajiban sholat sebelum melaksanakan kewajiban menghilangkan najis. Maka menghilangkan najis juga harus dijadikan ilmu fardhu ain. Tata cara menghilangkannya harus kita ketahui secara baik. Maka di sini dikatakan wajibu, konsekuensinya wajib juga izalatu najasin, menghilangkan najis, lam yu'fa anhu, yang kategorinya tidak diberikan keringanan oleh syariat. Dengan cara apa menghilangkan najisnya? Biizalatil aini, dengan menghilangkan wujud dari najis itu. Wujud yang dimaksud apa? Min ta'min, bau. Bau najisnya harus hilang. Di karpet kena gambar anak kecil ngompol, sudah hilang, sudah kering karpetnya, tapi masih bersih. Nah, itu belum hilang. Jadi menghilangkan wujud najis itu termasuk pertama min ta'min wa launin wa rihin. Ta'min itu rasa, laun itu warna, rih itu bau. Yang bisa kita analisa pasti rih dan laun, warna dan juga bau. Nah, kalau anak kita ngompol dan lain sebagainya di kasur atau di karpet, sudah dicuci, sudah dijemur, tapi kok masih bersih, nah berarti itu belum hilang najisnya. Karena parameter atau tolak ukur hilangnya wujud najis adalah hilangnya 3
sifat ini, sifat rasa, sifat laun atau warna, dan juga sifat bau. Gimana cara menghilangkannya? Maka harus dengan air yang mensucikan. Saat saya menghilangkan sudah tak cuci, tapi masih pusing, saya akali biar baunya hilang. Tak semprot pakai molto dicampur air, semprotkan di karpetnya biar bau bersihnya hilang. Kalau gitu najisnya hilang atau tidak? Jawabannya tidak hilang. Karena cara menghilangkan tiga sifat ini yaitu dengan cara yang spesifik, tidak boleh dengan cara kita sendiri. Itu sesuai yang disyariatkan oleh syariat, yaitu bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci yang sudah kita pelajari kemarin. Najis itu, najis terbagi menjadi dua. Najis yang ada wujudnya dan najis yang tidak ada wujudnya. Maksudnya bagaimana? Contoh, jadi taplak meja. Taplak meja contoh kena kompor. Taplak meja kena kompor. Terus kita jemur di luar ruangan selama seminggu. Taplak meja kena kompor, kita jemur langsung, nggak dicuci dulu. Selama seminggu kena panas dan nggak turun hujan. Kira-kira kompornya sudah kering belum? Sudah. Akan hilang nggak baunya? Hilang. Kemungkinan hilang. Kalau cuma taplak. Kalau kompornya sedikit, gitu. Kompornya cuma beberapa tetes. Terus kita jemur seminggu, pasti kering. Karena sedikit, baunya akan hilang. Rasanya, kalau bau hilang itu rasanya. Pertanyaannya, tiga sifat ini kan hilang, yaitu sifat rasa, warna, dan juga bau. Apakah taplak ini menjadi suci? Tidak. Itu namanya najis yang kategori kedua. Najis yang hukmi. Kita menghukuminya najis, tetapi secara wujud ainnya tidak tampak. Jadi najis itu kalau dibagi ainnya, wujudnya ketok, baunya mambu, warnanya kuning atau dan lain sebagainya, rasanya pahit. Nah, itu najis yang aini. Ada najis yang hukmi. Kita tahu itu pernah kena najis, belum disucikan dengan air, tetapi tiga sifat ini hilang. Itu namanya najis hukmi. Makanya dikatakan wal hukmiyah. Najis hukmi, gimana cara menghilangkannya? Kan ainnya wujudnya sudah tidak ada. Maka bijar limani ainnya. Tinggal di alirkan air di atas tempat yang kita duga itu adalah yang dulunya najis. Tinggal diambil air saja. Jadi formalitas.
Jadi kalau najisnya tambah ada wujudnya harus dihilangkan 3 sifatnya. Tapi kalau sudah hilang sifatnya dan kita yakin belum disucikan dengan air yang mensucikan, maka dengan formalitas mengalirkan air di atas. Wal talbiyah, najis yang setara atau najis anjing, suatu yang berkaitan dengan anjing atau yang setara dengannya. Jadi tadi yang pertama membahas tentang najis, pembagian najis berdasarkan wujud dan tidak wujudnya. Sekarang ditambah lagi tentang level najisnya. Level najis anjing itu kan najis yang berat, mughalladhah. Bagaimana cara menghilangkan najis mughalladhah? Yaitu birrasliha sab'an, dengan mencucinya 7 kali. Ihdahunna, salah satu dari 7 cucian itu mamzujatun, airnya tercampur mamzujah biturabit tahur, dengan debu yang suci. Ingat, debu, bukan pasir, bukan tepung. Debu, ada debu. Parameternya apa? Sampai air itu menjadi butak, minimal membutakkan airnya. Lalu dikatakan yang penting, wal muzilatu lil 'ain wa 'in ta'addadat wahidatun. Dan al muzilah lil 'ain, tadi kan berapa kali cucian? 7. Cucian yang menghilangkan wujud dari najis mughalladhah itu dihitung 1 kali cucian, walaupun kita mencucinya berkali-kali. Contoh ada darah anjing di teras masjid, terus kita harus mencucinya dengan air. Pertama kita siram air, enggak hilang. Kedua kita siram air, belum hilang. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh baru hilang. Air tok. Apakah sudah selesai menghilangkan najis mughalladhah itu? Maka 7 kali siraman itu dihitung 1. 7 kali siraman itu dihitung 1. Tadi kan di sini kan harus 7 kali. Nah, hitungan 7 kali. Hitungan yang pertama ini harus sampai menghilangkan wujudnya. Walaupun kita berdirinya 100 kali, itu baru dihitung 1. Walaupun berdirinya 100 kali baru hilang wujudnya, itu dihitung 1. Terus setelah itu tambah, hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah satunya campur dengan debu. Yang dimaksud wal muzilah, muzilah itu yang menghilangkan.
dihitung itu 1 kali cucian menurut fikih. Wa yushratu wudu'ul ma' in kana qalilan. Nah, ini kemarin yang kita permasalahkan masalah air yang nyembur dan najis yang nyemplung. Ini najis kita gebir dengan air atau air kita celupin najis. Itu hukum yang berbeda. Maka di sini dikatakan wa yushratu, maka disyaratkan wudu'ul ma'. Air itu ya harus yang hancur. Airnya harus yang begini. Kalau airnya sedikit, kurang dari 20. Kalau menghilangkan najis di sungai atau di laut, maka nggak terus begini. Kita celupkan najisnya nggak apa-apa. Kalau menghilangkan najisnya di air yang banyak, contoh seperti sungai, itu tinggal celupkan pakaiannya, gosok di dalam sungai nggak apa-apa. Tapi kalau di kamar mandi air kita terbatas cuma 1 ember saja, jangan dicemplungkan najisnya. Karena air yang sedikit kalau dicemplungkan najis maka akan menjadi najis. Sampai sini ada pertanyaan dari kosakata atau tata-tata? Ini lumayan penting. Masalah menghilangkan najis. Ini dua. Itu kalau dari tadi hadis yang satu hal itu tidak boleh dipegang. Airnya itu diberikan itu apakah sekarang itu ada penggunaannya? Apa harus ya boleh pertama kali langsung di tempel debu, dikasih tutup debu atau ditaruh pasir, terus langsung diguyur air, itu sudah boleh. Kan cukup langsung hilang. Ini contoh saja, contoh untuk gimana cara menghitung satu tangan ya, tidak boleh sama air itu kan dengan tangan. boleh, Ya. Pegang nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa. Darahnya itu bersihkan itu nggak Oke, pegang nggak apa-apa, asalkan najisnya nggak berbeda. Contoh cuma sekedar air liur. Air liur kan nggak. Kalau kita gebir air pakai satu gayung enggak, tidak akan ada bekasnya, nggak membekas di tangan kita dan lain sebagainya. Itu berarti sudah suci. Kalau itu najis biasa. Kalau najis anjing ada lagi yang tinggal ditambahi 6 kali cucian lagi. Salah satunya dengan debu. Dan debu itu boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Dan cara-caranya macam-macam. Boleh najisnya kita kasih tanah langsung, ada debunya, terus kita gebir pakai air, atau dari airnya kita campur dulu dengan debu, baru kita siramkan. Itu boleh, sama-sama boleh, opsional. Boleh di awal, boleh di akhir. Dan untuk menghilangkan wujud itu lebih baik di awal langsung. Kalau di awal langsung dengan debu dan air hilang, itu sudah satu cucian plus debu. Sisanya kita tambah 6 kali gebiran tanpa debu, itu sudah cukup. Yang lain ada soal yang lain? Najis. Kalau tepak-tepak kaki anjing aja tuh, itu
termasuk najis bukan? Badan anjing itu kalau kering kena badan kita itu enggak najis. Kalau kering, kemarin saya di TV dia orang pengobatan di TV jimat isinya kantong kain, isinya keris kecil, terus ada 3 bungkusan kain yang dijahit. Terus saya buka satu-satu. Yang kain yang pertama bom pisang di stretch sama ada rajanya. Yang kedua saya buka kulit anjing, terus di kulitnya itu ada rajanya. Yang ketiga kulit babi kan kelihatan bulu babi ada sama ada rajanya. Kotak kecil, jadi kulitnya itu dipotong. Jadi saya megang kulit anjing sama kulit babi. Apakah tangan saya jadi najis? Nah, saya megang. Apakah tangan saya jadi najis? Jadi kalau sesuatu najis yang kering itu nggak usah dibersihkan badan kita kalau kering. Tapi kalau basah, nah basahnya itu yang jadi najis. Jadi selama tapak kaki anjing itu kering, anjing ngandung masuk rumah kita, masuk halaman, muter-muter di halaman, rusak yang layu. Ya nggak usah diberi tujuh kali halaman kita. Selama itu kering, maka tidak usah di teras dan sebagainya. Tapi kalau anjing itu membawa air di kakinya basah, terus injak teras masjid, bekas pijakan itu harus dihilangkan, sama seperti najisnya. Jadi yang najis dari anjing itu sebenarnya cairan-cairannya aja, seperti kencing, kotoran, terus air liur, air mata, umbelnya, atau yang najis yang bisa menguap, maksudnya bisa berefek kayak baik. Nah, kulitnya kalau kita megang anjing kulitnya, terus kita nggak ingin telapak tangan kita dan kulit anjingnya juga kering, itu nggak apa-apa. Ada debunya sedikit, ada bulunya yang ada, itu tinggal ginikan saja, sudah hilang. Karena tidak berbeda, najisnya nggak berbeda. Berbeda kalau tangan kita keringetan, megang kulit anjing. Nah, keringat kita ini yang jadi najis. Atau kulit anjingnya itu basah kita pegang. Nah, basahnya ini jadi najis mengulur. Maka benar-benar berkaitan dengan anjing dan babi. Kalau di anjing dan babi itu sesuatu yang paling menjijikkan di alam, makanya dijadikan media sihir. Kalau pengen cepat sihirnya mandi, itu harus yang paling ekstrim medianya. Jadi kulit anjing, kulit babi, kalau cukup kalimat itu sampai makan jadi, atau mengisi Quran dengan darah air, media sihir yang luar biasa kuat. Ada yang lain?
najis. Jadi menghilangkan wujud air itu najis sedang. Najis sedang kalau menghilangkannya gimana? Dihilangkan wujudnya dengan apa? Air yang suci, air yang mensucikan. Dihilangkannya dengan apa? Dilap atau dikebyur. Urubul ma itu airnya mengalir, dialirkan air di atasnya. Kalau najis yang sedang, tetapi dia tinggal hukumnya saja di mana? Dialiri saja. Kalau najis yang berat tadi 7 kali. 7 kali. 1 kali hitungan itu ketika wujudnya hilang baru kita hitung 1, dan salah satu dari 7 cucian tadi harus mengandung tanah atau debu. Kalau najis yang ringan itu bebas. Dan najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis berat yang cuma 2, babi dan anjing, atau peranakan dari keduanya. Kambing kawin dengan babi, timbul spesies baru. Kambing babi. Nah itu juga najis tunggal. Jadi najis tunggal itu cuma 2, babi dan anjing. Najis ringan cuma 1. Apa itu? Air kencing, bayi, laki-laki yang hanya mengkonsumsi air susu ibunya, yang baru mengkonsumsi air susu ibunya. Sampai mereka apa itu makan itu namanya empasi, sampai MPASI 6 bulan di sini. Kalau sulfur menghilangkan keringanan najisnya. Jadi bayi yang dari lahir minum susu formula itu air kencingnya itu jadi najis sedang. Jadi najis ringannya itu bayi khusus laki-laki tok. Perempuan walaupun minum air susu ibunya sampai 6 bulan sampai MPASI tetap dari awal lahir air kencingnya najis sedang. Jadi najis yang ringan bagi laki-laki yang baru mengkonsumsi air susu ibunya saja. Dengan apa? Nah ini nggak usah dialiri. Contoh di sini kena air kencing bayi laki-laki, kita ciprati aja. Kalau dia harus diguyur. Kalau air najis sedang, kalau bayi laki-laki itu ciprati. Jadi kita menggendong anak laki-laki, cipratan najis dia kencing. Maka nggak usah ganti baju, cukup diciprati. Najis ringan, cuma 1 saja. Jadi najis mughalladah cuma 2, najis ringan cuma 1. Mayoritas najis selain ini berarti maksudnya itu najis sedang. Darah, tanah, rangkai, dan lain sebagainya. Caranya menghilangkan wujudnya dengan 3 sifat-sifatnya tadi: rasa, warna, dan bau, dengan air yang mensucikan. Faslun wa min syurutis shalat, dan termasuk syarat salat istiqbalul qiblah, menghadap kiblat.
Berarti kalau tidak menghadap kiblat batal. Maka kalau menghadap kiblat itu dengan apa? Maka kalau orang yang berdiri atau duduk, tolak ukur menghadap kiblatnya yang dilihat adalah dadanya. Dadanya menghadap kiblat. Baru dia nengok, nggak membatalkan sholat. Nengok itu membatalkan sholat atau enggak? Enggak. Kalau orang tengok ada membatalkan sholat. Siji, dua, telur, nah, batal. 3 kali. Terus 1, 2, nah, sudah. Kecuali kalau mainan, ya, dia nengoknya tuh untuk gocek, ya, sekali saja langsung batal. Tapi kalau untuk kebutuhan ya, sholat di masjid, tasnya taruh samping, wah kita kan bisa jebol, aman, nah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti akan kita bahas gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Melirik ini, batal atau tidak? Nggak batal. Melirik ini nggak batal. Kadang-kadang kan kita sholat dan kita duduk-duduk di masjid, ya, terus kita dengan sambil masjid, mata kita bertemu dengan mata orang yang sholat. Itu nggak batal. Soalnya kalau untuk mainan, tahu. Nah, jadi kalau orang yang duduk dan berdiri menghadap kiblatnya adalah dengan dada. Kalau orang yang tidur, kan ada orang yang nggak mampu berdiri sholatnya sambil berbaring, maka menghadap kiblatnya adalah dengan wajah. Kalau orang berbaring seperti ini, kepalanya di sana, kakinya di sana, maka harus diputar dulu, terus miring ke sana. Atau kepalanya di sana, terus kakinya di sini, ibadahnya di sini. Gimana caranya? Dikasih tahu, jadi dia posisinya itu. Kadang-kadang ditinggikan. Kalau enggak ya posisikan seperti ini, terus kepalanya miring. Jadi kalau duduk sama berdiri, pola ukurnya dada. Kalau dia berbaring, pola ukurnya wajah. Wajah ini harus menghadap kiblat. Nah, mukojian dan mustalqiah ada perbedaannya.
keadaan boleh meninggalkan menghadap kiblat. Kapan boleh meninggalkan menghadap kiblat? Sholat apa? Sholat khauf. Kalau perangnya sangat berkecamuk, walaupun itu sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah sah ketika dilakukan ketika safar. Sholat sunnah dan dilakukan ketika safar, boleh nggak menghadap kiblat? Kalau sholat fardu boleh apa tidak? Meninggalkan menghadap kiblat ketika safar. Boleh nggak kita tidak menghadap kiblat sholat fardu ketika safar? Bis kereta tetap dikerjakan, tapi nanti tetap diulang, maka tidak sah, tidak dihitung, tapi dihitungnya sebagai penghormatan Allah. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan sholat fardu ketika sedang safar, entah berjalan kaki ataupun di atas kendaraannya. Yang pernah yaitu ketika sholat sunnah, sholat sunnah di atas unta atau biawal. Sholat sambil naik motor. Siapa yang pernah? Nanti sholat sambil naik motor bisa. Kalau sholatnya sunnah. Karena ada kiblat itu tidak wajib. Kita sholat sunnah. Ya sudah. Akhirnya saya Allah Akbar. Tinggal lostak kan? Mengangkat tangan sunnah. Tidak wajib. Langsung Al-Fatihah. Pokoknya gimana? Pokoknya dengan isyarat. Tidak juga dengan isyarat. Sujud isyarat. Itu di antara dua sujud isyarat. Sampai nanti salam gak usah minum. Karena yang wajib adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, sholat sunnah sambil motoran bisa. Harus sampai hatam dulu ini bersolat baru nanti praktek. Zikir paling enak, murojaah, zikir mengingat Allah paling enak itu ketika beribadah, apalagi ketika sendiri. Wah,
fokus, benar-benar fokus. Buat sholat, buat pikir, buat murojaah. Biasanya saya menggunakan waktu berkendara. Karena mendengarkan kajiannya ketika duduk di rumah itu sulit gitu. Jadi saya dengarkannya sambil naik motor, nggak tahu putar kemana gitu. Sambil pakai headset. Itu lebih kadang-kadang lebih masuk. Saya pribadi. Wa min syurutis shalah. Salat istiqbalul qiblah wa dukhulul waqti. Harus masuk. Maka harus istihad dulu. Harus usaha mengetahui sudah masuk waktu atau belum. Wal Islam wa tamyiz. Maka sholatnya anak kecil yang belum balik sah selama dia sudah bisa tamyiz, walaupun belum wajib, tapi sah masuk pahala dia. Wal ilmu bi fardhiyatiha, harus tahu kefarduan sholat yang kita laksanakan. Ilmu. Maka tidak sah sholat yang mengatakan sholat zuhur itu sholat itu enggak wajib. Tapi saya sholat aja daripada enggak sholat. Ini sholat itu enggak wajib. Enggak sah sholatnya. Walaupun dia sholat dan wajib. Pentingnya ilmu. Pentingnya amalan hati. Wa anna ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Dia selalu melafazkan Al-Fatihah, tetapi dia berkeyakinan Al-Fatihah itu sunnah. Tidak sah sholatnya, walaupun dia Al-Fatihah. Artinya, dan dia tidak meyakini Allah ya'taqida fardhan, salah satu kewajiban min furudiha, dari kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban dari kewajiban dalam sholat sebagai sunnah. Jadi pentingnya kita memiliki kemampuan untuk membedakan mana sunnah-sunnah dalam sholat dan mana yang rukun-rukun sholat. Ini harus diajarkan sejak anak SD. Ya, saya selama ini isi kajian di mana-mana, rukun sholat taburan terus. Wasatu menutup bima yasturu, dengan sesuatu yang bisa menutup launal basyar. Menutup tolak ukurnya adalah kulit. Warna kulit kita tidak terekspos. Dengan plastik kok nggak bisa. Dengan tangan terawang juga tidak bisa. Wasatru bima yasmuru al-bashar li jami'i badanil khulq. Untuk kategori untuk laki-laki menutupnya beda dengan menutup perempuan. Sekarang perempuan dulu, khurrah. Khurrah itu dari kata khur, merdeka. Khurrah wanita yang merdeka. Maka menutup badannya li jami'i badanil khurrah, seluruh badan, illa wajha wal kaffain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Telapak ini atau ini? Ini telapak. Kalau ini apa? Punggung telapak tangan. Dhuhrul kaf. Mana ini tahu? Karena sebenarnya sholat tanpa rukuk itu bisa benar. Sholat tanpa berkenaan
perempuan kita, kebanyakan mayoritas perempuan Indonesia nutup auratnya ketika sholat kok. Makanya kena, padahal outfit kena itu juga wajib di luar sholat. Outfit yang standar untuk perempuan muslimah, untuk para muslimah yang kena. Tapi kan mereka membedakan antara sholat dan di luar sholat, sehingga kemana-mana harus bawa mukena kalau sedang traveling. Di jami'i badan al-muharram illa al-wajha wal kaffain. Jadi pembahasan tentang aurat. Wasatru ma baina surrah wa rukbah, menutup di antara pusat dan lutut bagi kulit dada di laki-laki. Sholat sarung tok boleh, tapi etikanya langsung hilang. Masuknya masjid bersarung tok betitik, etikanya langsung turun. Wal amah, budak perempuan sarung tok sah sholatnya. Di depan tuannya pastinya, atau ketika dia sendiri sholatnya. Kalau di depan di halayak itu nggak mungkin, tetap haram, tetap aurat. Ini dimaksud satu, menutup antara udel, lubang, pusar dan lutut bagi laki-laki dan juga perempuan yang budak. Mingkul jawadin, dari sampingnya saja. Lama asal, bawahnya bolong nggak apa-apa. Kalau nggak bolong nggak bisa masuk pakaiannya. Jadi yang dimaksud menutup itu ya samping-sampingnya. Walaupun kalau dari atas atau ketok, atau dari bawah diikat, nggak pakai daleman, itu tetap sah sholatnya. Karena yang dimaksud menutup itu dari pandangan samping, bukan pandangan bawah. Auratnya ini secara fikih, auratnya perempuan yang merdeka. Secara fikih, ketika sendiri, ketika bersama-sama perempuan yang lain, dan juga bersama laki-laki mahramnya. Ketika sendiri di dalam kamar sendirian, atau sama-sama perempuan kumpul, atau ada kehadiran laki-laki dan laki-lakinya itu mahramnya, itu mabaina surrah wa rukbah. Aurat perempuan merdeka itu dari pusar sampai lutut. Dan ini bisa menyesuaikan tradisi masing-masing. Kalau tidak layak menurut adat setempat, perempuan kita contoh, saya punya saudara perempuan, tapi hanya memakai pakaian, saudara saya memakai perempuan antara perut sampai lutut, dan itu tidak pantas, maka harus menutup selain itu sesuai yang pantas menurut adat setempat. Al-adat muhakkamah menjadi syariat.
Ini batas minimalnya, batas maksimalnya. Yang kedua, kalau perempuan merdeka di hadapan berkumpul bersama para perempuan yang mereka itu entah perempuan musyrik, kafir atau fasik, maka tidak boleh memperlihatkan kecuali anggota tubuh yang biasa terlihat ketika melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, seperti pakai kaos, ya kaos lengan pendek atau pakai sampai menutup lutut tanpa kerudungan, jadi kayak ekstrak gitu. Ini sampai menutup siku bawah, menutup lutut, atasnya nggak kerudungan. Nggak boleh membuka lebih dari ini kalau di hadapan perempuan-perempuan yang fasik, ahli maksiat, dan juga orang-orang yang kafir. Kalau auratnya perempuan dalam sholat seperti tadi, seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kalau di hadapan laki-laki asing, laki-laki yang bukan mahram, maka sesuai pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, aurat perempuan merdeka di hadapan laki-laki asing adalah seluruh badan, termasuk wajah dan dua telapak tangan. Termasuk wajah dan dua telapak tangan. Tapi boleh nggak kita berpendapat dengan pendapat yang lain? Pendapat yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i juga bahwasanya aurat perempuan di hadapan laki-laki asing yaitu seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya boleh juga. Ini bukan ranah usul, ranah pokok. Ini opsional. Ini ranahnya opsional. Ketika ada perbedaan pendapat antara ulama, maka berarti itu ranah opsional. Nggak boleh kita menyalahkan ini terlalu radikal, cadaran. Kamu nggak punya ketakwaan karena nggak cadar, nggak boleh. Selama tidak keluar dari perselisihan ulama. Perselisihannya antara apa? Yang penting kan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi yang harus diingkari yang membuka lebih dari itu. Yang harus dikasih nasihat, diajari, diingkari yang lebih dari itu. Selama perempuan menutup seluruh badan kecuali muka dan tangan, maka tidak boleh diingkari. Nah ini ada yang auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan tambah satu lagi di hadapan suaminya, auratnya nggak punya aurat. Perempuan
di hadapan suaminya tidak punya aurat, bebas. Ini disebutkan dalam syarat. Sekarang auratnya laki-laki ketika sendirian, dubur sama kubul, jadi minimal celana dalaman. Adab kita minimal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada hajat, kalau ada hajat di kamar mandi ya masih dibuka. Kalau nggak ada hajat di dalam kamar, minimal pakai celana dalam. Aurat laki-laki ketika sholat di hadapan saudara perempuannya atau perempuan mahramnya atau di hadapan yang sama-sama laki-laki, itu antara pusar sampai lutut. Aurat laki-laki di hadapan perempuan asing, kira-kira tahu? Aurat laki-laki di hadapan perempuan asing. Dan di sini dikatakan jami'ul badan, seluruh tubuh laki-laki di hadapan perempuan asing aurat. Intinya apa? Yang disuruh gundul basor itu bukan sama laki-laki, tapi perempuan juga. Sama-sama aurat. Jadi auratnya laki-laki seluruhnya. Ketika di hadapan perempuan asing, mukanya juga aurat, ya. Karena nggak boleh lah perempuan itu lama-lama melihat itu laki-laki. Boleh. Kalau aurat laki-laki di hadapan istri atau budak perempuannya tidak ada apa. Nah, sudah jam 2. Belum sampai kosong. Silakan. Enggak apa-apa. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Waktunya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Moga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya sampai berusaha, saya kita amalkan yang penting dan juga bisa kita jadikan tolak ukur dalam membentengi orang-orang yang menjadi amanah di pundak kita, istri, anak-anak, juga yang wajib kita lakukan. Ya, assalamualaikum.